Berbicara negara Turki, memang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan negara yang berada di dua kontinen atau dua benua pemirsa. Makanya, karena keunikan lokasi inilah, Turki salah satu negara yang harus dijelajahi dan masuk ke dalam daftar wajib, apalagi di negara yang memiliki sebutan negeri 1000 masjid ini, kita bisa menggali banyak sejarah Islam. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk memberikan referensi tempat liburan sekaligus menikmati kota Istanbul melalui cara yang berbeda. Kita akan melewatinya melalui selat yang berada di antara dua benua. Selamat datang. Kita hari ini mau menikmati suasana Turki, Istanbul, melalui Selat Bosporus. Langsung kita ke dalam, yuk. Menggunakan kapal cruise yang dapat disewa secara pribadi atau private, saya mulai meluncur dari pelabuhan Iskelesi yang terletak di sisi Eropa pemirsa. Matahari pagi di musim panas ini benar-benar menghangatkan suasana pelayaran kali ini. Oh iya, pemandangan yang cukup membuat saya kagum pemirsa. Keadaan laut di Selat Bosporus sangat bersih. Tidak ada satupun saya melihat sampah mengapung di selat ini. Di Indonesia, bisa nggak ya seperti ini? Sambil menikmati semilir angin, saya mau ganti kostum dulu bergaya ala Sultan Turki Utsmaniyah. Ya, dahulu pada masa Kesultanan, selat ini memang sangat berperan penting dan menjadi saksi bisu proses pembentukan negara Turki pemirsa. Bahkan sejak zaman kejayaan Yunani sebelum masa Bizantium dan Utsmaniyah, Bosporus sudah menjadi bandar rempah yang ramai, juga menjadi jalur strategis untuk menaklukkan wilayah di Asia. Pekerjaan saya setiap hari, saya harus memeriksa apakah rakyat saya sudah makan atau belum. Saya lanjut dulu, Bu ya. Hello brother. Ya, ini adalah pegawai saya. Jadi saya tugaskan untuk memeriksa semua kondisi yang ada di Selat Bosporus. Is it okay in front? Oke, aman. Kondisi Selat Bosporus aman terkendali pemirsa. Saatnya saya bersantai sejenak. Oke, is it enough? Oke. Saya mau ngecek keberadaan selir saya di atas. Oke, yuk. Hei! Apa-apaan ini? Ini istri saya, bukan kamu. Istri Bapak? Kamu cari yang lain. Ya, salah. Ya, cari yang lain dah. Oh iya, di kapal ini jangan sampai melewatkan untuk berfoto ala Sultan Turki Utsmaniyah. Dengan latar belakang Selat Bosporus, pastinya bakal terlihat makin kece. Karena saya palsu ketahuan. Nggak usah macam-macam, kita buka aja baju. Selat ini hanya memiliki lebar maksimum sekitar 3.700 meter dan juga memiliki kedalaman yang cukup dangkal bagi sebuah selat, yaitu antara 36 hingga 124 meter. Heits, tapi jangan meremehkan peran dari selat ini. Nah, pemirsa, di belakang saya ini adalah benteng Konstantinopel yang dulu ditaklukkan sama Muhammad Al-Fatih. Jadi di Selat Bosporus ini adalah selat yang paling bersejarah. Dulu di sini digunakan sebagai jalur peperangan untuk melawan Konstantinopel Romawi, dan sekarang sudah digunakan sebagai jalur perdagangan kapal-kapal besar, kapal nelayan untuk menuju Laut Hitam dari Selat Marmara. Dari selat ini pun kita bisa melihat dengan jelas megahnya jembatan Sultan Mehmed yang selesai dibangun pada tahun 1988 dengan panjang 1090 meter ini pemirsa. Kalau kita tahu di Jakarta rumah-rumah mahal ada di daerah mungkin Menteng atau Pondok Indah, tapi kalau di Turki bahkan di dunia, ini ada di belakang saya di Selat Bosporus. Jadi rumah-rumah ini tidak boleh dirubah bentuknya dan harganya sekitar 3,2 triliun rupiah atau 200 juta euro. Uang segitu, kira-kira berapa tahun ngumpulinnya, ya kan? Rumah-rumah mewah ini disebut juga dengan yale. Rumah yang tepat berada di pinggir menghadap selat ini adalah peninggalan abad 17 dan 18. Dan sang pemilik pun harus tetap menjaga bentuk asli bangunannya pemirsa.
Oke pemirsa, penjelajahan saya lanjutkan ke salah satu situs bangunan bersejarah yang tepat berada di jantung kota Istanbul pemirsa. Ya, selamat datang di Hagia Sophia. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Bizantium pemirsa, dan banyak keunikan cerita sebelum bangunan ini sekarang difungsikan sebagai museum sekitar tahun 1930-an. Nah, pemirsa, bisa dibayangin hebatnya peradaban zaman dulu sekitar abad ke-5 bisa membuat bangunan semegah ini. Jadi dulunya ini dibuat sebagai gereja pada saat Kaisar Romawi, dan pada saat Turki Utsmaniyah masuk ke sini, ini dibuat sebagai fungsinya untuk masjid. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk datang untuk membuat Republik Turki, ini yang sekarang dijadikan museum yang bisa dinikmati keindahannya arsitektur antara Bizantium dan Turki Utsmaniyah. Makanya tidak mengherankan, pada interior bangunan ini terdapat dua simbol keagamaan dari umat Nasrani dan umat Muslim. Sekitar 10 abad, Hagia Sophia atau biasa disebut juga dengan Hagia Sophia berfungsi sebagai gereja. Namun ketika pada abad ke-15, Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II. Akhirnya bangunan ini pun beralih fungsi sebagai masjid. Dan pada Jumat pertama ketika awal peralihan fungsi, bangunan ini pun langsung digunakan untuk ibadah sholat Jumat. Coba lihat pemirsa, pada sisi dinding dipenuhi relief-relief suci umat Nasrani dan juga umat Islam. Bisa dipastikan, suasana seperti ini hanya satu-satunya di dunia. Cukup membuat saya merinding pemirsa, karena suasana keindahan bagian dalam bangunan yang memiliki tinggi 55 meter dengan gaya arsitektur Romawi Timur. Semoga saja bangunan bersejarah ini akan tetap ada dan semakin kokoh, karena Hagia Sophia ini menjadi salah satu alasan untuk berkunjung ke Turki. Krisna Herdiato, Tubagus Febriananda, Istanbul, Turki.